Shalom, selamat pagi. Kembali kita pagi ini dengan satu tema yang kita lanjutkan, yaitu mengucap syukur. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita telah belajar mengucap syukur membuat kita ada di pihak Tuhan. Dan kalau kita ini ada di pihak Tuhan, maka kita ini akan tampil sebagai pemenang, karena siapa yang akan menjadi lawan kita? Kalau Tuhan itu ada di pihak kita, artinya tidak ada lawan yang bisa mengalahkan kita. Artinya bahwa hidup kita ini akan hidup dalam kemenangan. Kita baca ayatnya sekali lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setiap anak Tuhan harus mampu mengucap syukur. Tidak ada alasan lain, bahkan dikatakan di dalam segala hal. Ini bicara tentang situasi, apapun situasi hidup kita, kita harus bisa mengucap syukur, supaya posisi kita ada di pihak Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan, dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan dengan sorak-sorai. Mengucap syukur itu bisa merupakan sebuah korban. Suatu tindakan, kata korban adalah itu artinya mendekat. Dengan kita mengucap syukur, kita ini bisa mendekat pada Tuhan. Korban itu karaf, artinya harga mendekat. Kalau kita ini mengadakan korban ucapan syukur, artinya bahwa dengan melalui korban pendekatan kita dengan Tuhan itu, kita bisa mengucap syukur. Itu membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Mengucap syukur itu bukan kita dengan wajah yang suram, dengan wajah yang kalah. Dikatakan bahwa dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bahwa kita bisa menceritakan apa yang Tuhan telah buat di dalam hidup kita, bahwa kita ini melihat kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kita ini bisa menceritakan dengan kedahsyatan, dengan kemenangan. Artinya bersorak-sorai bukan kita menceritakan dengan kekalahan, kita menceritakan dengan kemenangan. Dan ini yang harus terjadi. Itulah korban ucapan syukur yang harus terjadi dalam hidup kita. Dengan ucapan syukur, karaf, kita korban itu kita bisa mendekat. Kita ada di pihak Tuhan, dan kita akan bisa menyampaikan sorak-sorai dengan sukacita, dengan sorak-sorai hal-hal yang Tuhan telah kerjakan. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau orang tidak bisa mengucap syukur, pasti dia tidak menjumpai kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga tidak bisa mengucap syukur. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pasti bisa menceritakan itu dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan kami boleh ada di dalam pihak Tuhan. Haleluya. Amin.